Oke sobat, di video ini Mimin akan melanjutkan cerita Xiaoyan episode ke-166. Perlu diingat kalau ini adalah video spoiler. Setelah Xiaoyan berhasil keluar dari lembah binatang buas, kini ia berhasil menemukan pohon kuno yang mereka cari. Namun pohon tersebut ternyata dijaga dengan boneka setingkat Banxiang. Saat Xiaoyan menginjak tanah dengan penuh tekanan, saat sebuah boneka Banxiang tiba-tiba menyerangnya dengan gerakan cepat dan brutal. Sebuah pilar lava mahadahsyat muncul dari tanah dan bertabrakan dengan boneka tersebut. Serangan lava yang sangat kuat itu hanya membuat boneka Banxiang bergetar. Tanpa efek serius, boneka itu pun kembali menyerang dengan kekuatan penuh. Tidak lama kemudian, lebih dari selusin pilar Doqi muncul dari arah belakang Xiaoyan dan menyerang boneka tersebut secara bersamaan. Meski serangan gabungan ini amatlah kuat, boneka Banxiang mampu menahan hantaman hebat tersebut. Xiaoyan dan kelompoknya langsung membalas bersama dengan bantuan Gu Qingyang, Xiao Zan'er, dan tokoh lainnya. Mereka mengepung dan melancarkan serangan kuat terhadap boneka Banxiang yang tersisa. Gua dan Gu Xing turun dari udara dan melancarkan doki dahsyat dari telapak tangan mereka ke arah punggung boneka Banxiang. Namun, efeknya kurang berarti. Serangan cerdas mereka seperti jatuh di laut. Disinilah momen penting terjadi. Xiaoyan menggunakan teknik khusus badan kaca kingkung dan mengaktifkan armor kuno lalu menerjang kepala boneka Banxiang dengan pukulan maut yang menghantam kuat. Meskipun tidak mengeluarkan darah karena tubuh boneka yang mengering selama bertahun-tahun, retakan terlihat di kepala boneka tersebut. Namun, boneka itu pun balik menyerang. Lengan kaku boneka menghantam bahu Xiaoyan dengan kekuatan seterang petir. Meskipun tubuhnya terpental beberapa langkah, Xiaoyan selamat tanpa luka serius berkat pertahanannya yang kuat. Ajakannya untuk terus menyerang kepala boneka direspons oleh Xiao Zan'er dan Gu Qingyang yang melancarkan serangan jari penghancur yang hening. Dua jari penuh energi penghancur meluncur cepat menembus langit dan menghantam kepala boneka Banxiang. Pertempuran sengit yang baru saja berlangsung akhirnya mencapai titik puncaknya. Boneka Banxiang yang begitu sulit ditaklukkan kini berdiri goyah setelah kepala kerasnya dihantam serangkaian serangan dahsyat dari Xiaoyan, Gu Qingyang, dan Xiao Zan'er. Sebuah retakan besar muncul, tanda pertama bahwa tubuh boneka itu mulai kehilangan kekuatan penopangnya. Dalam sekejap, retakan itu menjalar lebih jauh. Kepala boneka pecah, dan dari lehernya yang hancur, gelombang energi aneh menyeruak, menyebarkan riak ke udara seperti percikan air yang dilemparkan ke danau tenang. Riak itu berlangsung hanya sesaat sebelum akhirnya menghilang. Lalu tubuh boneka Banxiang yang selama ini menjadi ancaman besar pun mulai mengerut. Dalam waktu singkat, tubuh yang dulu dipenuhi kekuatan mengerikan itu berubah menjadi debu halus, terurai dan tersebar ke udara, seolah menandakan berakhirnya satu ancaman kuno. Pada saat itu, cahaya keemasan menyelimuti tubuh Xiaoyan, aura yang menggetarkan lenyap, dan wujud tubuhnya yang sebelumnya diperbesar oleh teknik rahasia perlahan menyusut kembali ke bentuk aslinya. Meski ia masih berdiri dengan gagah, keringat dingin menetes di dahinya, memperlihatkan betapa besar tekanan dan bahaya yang baru saja ia lalui. Xiaoyan menghela napas panjang sambil memandangi sekelilingnya. Hanya dirinya dan Zan'er yang masih berdiri tegak tanpa luka berarti. Yang lain tidak seberuntung itu. Gua, Gu Xing, bahkan Gu Qingyang yang terkenal dengan dokinya yang luar biasa, semuanya menderita luka akibat hantaman telapak tangan boneka Banxiang yang amat kuat. Meski tidak fatal, luka-luka itu cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan boneka tersebut. Sebuah kekuatan yang bahkan bisa membuat ahli kaliber Gu Qingyang terdesak. Suasana di sekitar menjadi hening. Hanya terdengar tarikan napas berat para pejuang yang baru saja selamat dari pertempuran. Pandangan mereka beralih pada runtuhan debu yang tersisa dari boneka Banxiang. Menyadari betapa tipisnya batas antara hidup dan mati yang baru saja mereka lewati. Namun, meski tubuh mereka lelah dan penuh luka, di dalam hati masing-masing ada rasa lega. Mereka berhasil mengalahkan salah satu ujian paling berbahaya yang menjaga jalan menuju rahasia pohon kuno. Dan kini, setelah boneka itu hancur, pintu menuju tahap berikutnya perlahan terbuka. Sebuah cahaya putih murni menyelimuti seluruh pandangan Xiaoyan. Dia berdiri dalam dunia yang penuh kilau. Tanpa sedikit pun sosok sahabat atau musuh di sekitarnya, hanya kesendirian yang merayap pelan ke dalam benaknya. Ingatan yang sebelumnya kokoh kini terasa mengambang, samar, dan kacau. Dengan ragu ia bertanya dalam hatinya, apa yang terjadi? Diikuti tatapan kosong mengarah ke sebuah cincin cahaya mengambang tak jauh darinya. Tanpa berpikir panjang, Xiaoyan melangkah masuk ke dalam lingkaran tersebut. Namun walau hanya sekejap, rasanya waktu merentang menjadi dekade yang panjang. Ketika dunia putih itu menghilang,
Pandangannya digantikan oleh hamparan rumput hijau yang luas. Tempat itu terasa akrab, meskipun ingatannya masih kabur. Ini, wilayah kuno Wasteland. Gumam Xiaoyan, suaranya bergema dalam gairah sekaligus kebingungan. Tiba-tiba, deru gemuruh mengguncang kesunyian. Gelombang binatang buas darah dan amarah melaju liar menyerang. Tanpa komando, Xiaoyan mengangkat tangan, memancarkan fluktuasi doki yang dahsyat. Sosok buas yang masuk ke radius mil itu lenyap menjadi debu dalam sekejap. Rasa keheranan bercampur kagum. Karena kekuatan semacam itu sebelumnya hanya bisa dia impikan. Ini, kekuatan seorang Doshang. Gumamnya. Tak lama kemudian, ribuan binatang buas melompat maju. Namun, menertawakan ketakutan mereka. Xiaoyan menekannya ke tanah menciptakan cap tangan raksasa sepanjang 100.000 kaki yang menyapu dan mendepak semua makhluk hingga menjadi debu. Tawaannya meledak bergema seperti guntur mengguncang langit. Hall of Souls, Clan Han, aku berniat menghancurkan kalian semuanya. Teriakan kemarahan itu mengisyaratkan kehancuran. Langit robek, dan sekelompok sosok manusia melayang masuk Han Yu dan kawan-kawan. Terperangkap oleh lelehan kemarahan Xiaoyan saat mereka berusaha mundur. Ruang di sekitar menyempit berubah menjadi lubang hitam yang menggilas tubuh mereka tanpa ampun. Sekejap menyedihkan sebelum tubuh berubah menjadi tumpukan daging berdarah. Xiaoyan membuang sisa kekerasan itu tanpa emosi, lalu melangkah keluar dari wilayah kuno dalam radius 10.000 kaki. Setiap makhluk dihabiskan menjadi bola berdarah di bawah tekanan dokinya. Sebuah cahaya melesat cepat melintasi padang luas dimanapun cahaya itu menyapu. Ledakan rendah mengguncang dan darah mengalir seperti sungai di padang hijau itu. Tidak sampai 10 menit. Ia sudah menembus ujung wilayah dan muncul di sebuah pegunungan tepi tubuhnya berdiri dengan mata nan merah darah. Menggambarkan niat membunuh yang sudah lama ditahan. Namun entah kenapa, kenangan tentang kota Wasteland di kejauhan menimbulkan 10 gelombang kehilangan. Ia hendak melanjutkan perjalanan. Tetapi suara dingin memancar dari cincin penyimpannya, menyusup ke dalam tubuh dan pikirannya. Ingatan kelam itu terhapus perlahan, warna merah gelap di matanya memudar, pemandangan pun menghilang. Saat kesadarannya utuh kembali, Xiaoyan melihat dirinya berada dalam ruang di mana cahaya hijau giok menari lembut di setiap sudut. Di hadapannya, tegak pohon kuno zamrud setinggi ratusan kaki bentuk miniatur dari pohon bodhisattva purba yang jauh lebih besar di dunia luar, namun wujudnya sama, identik seakan pecahan dunia sejati. Secara naluriah ia tahu, ilusi menipu pikirannya adalah buatan pohon ini. Pohon itu bergetar perlahan, menebarkan kelompok cahaya yang memproyeksikan rupa Zanner, Han Yu, Jiu Fang, dan lainnya. Semua yang pernah masuk bersama Xiaoyan sebelumnya tampak terjebak dalam hayalan masing-masing. Apa sebenarnya rencanamu? Teriaknya dengan marah. Dipenuhi oleh aura api surgawi yang meledak dari dalam dirinya. Ia menyadari bahwa banyak korban sebelumnya termasuk boneka Banshang adalah jiwa-jiwa yang terperangkap dalam ilusi halus ini. Seketika, pohon bodhisattva purba bergetar keras, sebuah sinar cahaya muncul, memperlihatkan versi pohon yang jauh lebih besar setinggi 100.000 kaki. Namun yang mencuri perhatian Xiaoyan adalah sosok misterius berbalut pakaian hitam, berdiri mengambang di depannya. Aura yang dipancarkannya begitu kuat sehingga bahkan pohon gua raksasa itu tampak kecil oleh kekuatannya. Suara menenggelamkan hati muncul dalam batinnya. Dodi, rasanya menghunjam, memecahkan. Karena hanya satu kata itu yang cukup untuk mengguncang jiwa Deo Udi. Entitas tertinggi yang hanya hidup dalam legenda kuno. Dan kini, bayangan seseorang yang memilikinya berdiri tepat di hadapannya. Dunia ilusi yang baru saja menyesatkannya kini memudar. Dalam kluster cahaya berpendar, pohon bodhisattva kuno yang menjulang tinggi hingga 100.000 kaki tampak membeku dihantam oleh sosok gelap berbalut pakaian hitam. Tanpa aba-aba, sosok itu menyerang dengan kekuatan dahsyat, memancing reaksi pohon yang merambatkan gelombang energi monster selayaknya badai yang menghancurkan langit. Segalanya runtuh dalam bisu yang menyayat hati, mengguncang dunia ilusi tempat Xiaoyan berdiri. Xiaoyan menyaksikan dengan jantung berdebar baginya. Mustahil bahwa pohon ini pernah diperhadapkan pada seorang elite Dodi. Sungguh mustahil. Sosok hitam itu mengerahkan kekuatan supernya hanya untuk dihancurkan oleh sebuah ledakan tak terlihat yang datang dari luar kluster tersebut. Dihancurkan hingga terpecah menjadi serpihan tak berbentuk. Tubuh sosok itu lenyap seketika, menjadi debu yang tidak lagi meninggalkan jejak. Dua Dodi, bisik perasaan takut mengalir lembut di telinga Xiaoyan, menandakan bahwa kekuatan dahsyat tersebut tak hanya datang dari sosok gelap tetapi juga dari kekuatan tersembunyi yang tak ia fahami. Aura mereka mengguncang jiwa meski hanya sekilas.
Namun ilusi belum selesai menggantung di sana. Udara hitam tiba-tiba mengepul dan menggabung ke pohon. Sebuah dingin misterius merembes, menambah suasana makin menyesakkan dada. Pohon itu berubah bukan lagi sosok teduh, tapi dipenuhi aura dingin yang mengerikan. Sebuah kilau tiba-tiba masuk ke kepala Xiaoyan, energi fantastis yang langsung mengalir masuk ke pikirannya. Ketika ia membuka mata, ada cahaya baru seakan ia diberi potongan pengetahuan panjang berpuluh-puluh tahun dalam jeda sesaat. Dalam kesadarannya, ia menyadari bahwa pohon ini sudah ada sejak zaman purba, lebih tua dari apapun yang dikenal. Namun, meski usia yang tak terhingga, pohon itu tak cukup memiliki kesadaran penuh. Ia hanya memiliki roh sederhana pelindungan diri. Balasan. Itulah batasnya. Kini jelas. Bayangan sosok Dodi hitam adalah gambaran dari masa lalu seorang elit Dodi yang terluka parah dan mencoba mencabut roh pohon untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Namun sang Dodi kalah. Dan dalam saat kematiannya, emosi negatifnya, kemarahan, kebencian menempel dan meresap masuk ke pohon, menancapkan benih kegelapan yang muncul dalam ilusi. Selama bertahun-tahun, pohon itu perlahan terkorupsi, dimakan emosi aib Dodi yang hilang dalam keabadian ilusi. Inilah akar ilusi yang membuat banyak orang tersesat di dalamnya, jua mereka kandas dalam bayangan, hingga hanya Xiaoyan yang berhasil membebaskan mereka. Di dalam hatinya, Xiaoyan menatap pohon di depannya. Kau ingin aku menghapus roh gelap itu? Pikirnya ragu. Namun pohon itu bergoyang lembut, seolah mengangguk. Xiaoyan tersenyum pahit. Ia tahu kemampuannya Wali Dozun tingkat 9 jauh tak mampu menandingi dan mengusir roh Dodi yang kuat ini. Ia bisa mati jika mencoba mengambil beban itu sendiri. Namun ilusi tak membiarkannya diam lama. Sebuah kluster cahaya muncul lagi, menampakkan bibit bodhisattva sebelumnya ia punya satu. Tetapi pohon itu mengolahnya, dan kini menyalurkan aura menyegarkan ke tubuh raksasa itu. Secara perlahan, sedikit demi sedikit, kegelapan dalam pohon itu mulai pudar. Lalu, cahaya hijau menyala dari tubuh pohon, menampakkan simpanan bodhisattva Sid di hadapan Xiaoyan lebih dari 24 biji, murni dan bercahaya. Ini termasuk hal yang sangat langka dan bernilai bagi siapapun yang ingin naik menjadi Doshang. Xiaoyan menatapnya dengan campuran rasa kaget dan serba salah kekuatan luar biasa. Tapi kenapa pohon itu menyerahkannya padanya? Ia menggenggam satu biji dan memasukkannya ke dalam lidah api angkasa yang lembut. Waktu terasa berjalan selama 1 jam penuh. Biji itu meleleh menjadi cairan jernih, kemudian menjadi kabut kecil berwarna hijau terang. Ketika kabut itu memasuki tubuh pohon, lona hitam yang tersisa lenyap perlahan. Kelompok api angkasa telah dipaksa ke batasnya. Xiaoyan menghela napas panjang dan mundur, lelah setelah sekali lagi membebani tubuhnya sendiri untuk menyelamatkan pohon kuno dari kegelapan yang mengekang rohnya. Mendadak pohon itu bergerak mengayunkan cabangnya hingga menumbuhkan sebuah futon antik di pangkalnya. Dengan lembut, pohon itu membawa Xiaoyan ke atas futon dan meletakkannya di situ. Saat tubuhnya menyentuh permukaannya, energi pergulatan murni menerobos ke pori-porinya seperti sungai yang melampiaskan kelelahan yang menahun. Ketika udara di sekeliling menjadi syahdu, Bodhisattva Ancient Tree, pohon purba yang menyimpan jutaan rahasia, berguncang lembut, menanggapi suatu energi yang tiada tara. Setiap cabang dan daun menari dalam sinyal halus, mengundang Xiaoyan untuk meneruskan pengolahan Bodhisattva Seeds dengan tekad baru yang menyala. Xiaoyan, yang masih terbungkus kelelahan setelah perjuangan sebelumnya, merasakan sensasi aneh. Rasa berat jua telah timbul kembali. Tapi kekuatannya menghidupkan semangatnya meski tubuhnya hampir rapuh. Dalam hatinya tergelak kagum. Pekerjaan yang melelahkan ini ternyata sangatlah berharga. Ia kembali mengumpulkan Heavenly Flame, api surgawi dengan cekatan, lalu melemparkan satu Bodhisattva Seed ke dalamnya. Api menyala. Doki energi dalam tubuhnya menguap dengan cepat, bak air mengalir deras. Namun pohon kuno ini segera memulihkan dokinya, bahkan memberi bonus energi segar. Dipacu oleh rasa ingin tahu dan dorongan dari pohon itu sendiri, Xiaoyan tidak ragu-ragu. Dia terus mengulangi proses itu berulang kali. Dalam ruang yang dipenuhi cahaya kehijauan, waktu terasa tak nyata. Hanya semangat hidup yang mengalir deras menyelimuti. Ia mencatat dalam hati bahwa Bodhisattva Ancient Tree telah memulihkan dokinya hingga 28 kali. Satu persatu, Bodhisattva Seeds dihancurkan dalam kobaran api, berubah menjadi kabut penyegar yang menyatu dengan pohon, mengusir sisa-sisa aura gelap yang masih tersisa. Dan begitu semua biji itu habis diolah, kabut gelap terakhir yang selama ini membayang di pohon menghilang. Ruang itu mendadak bercahaya, dan pohon berubah jadi lebih megah. Hijau zamrudnya lebih dalam. Aura dingin yang sebelumnya mengerikan lenyap.
digantikan oleh aura damai dan kebijaksanaan yang memukau. Satu cabang tunggal menyentuh kepala Xiaoyan dengan lembut, seolah mengucapkan terima kasih. Namun tiba-tiba, kelelahan yang sesungguhnya menyergap bukan secara fisik, tetapi dari kedalaman jiwanya. Ia menunduk dan terlelap. Mendadak, pohon itu bergetar lagi, cahaya zamrud memancar, lalu ribuan tangan cahaya muncul, menarik tubuh Xiaoyan masuk ke dalam pohon. Begitu dia terbenam dalam batangnya, gelombang ruang terbuka dan satu persatu, teman-temannya melesat keluar, termasuk Zanner, Han Yu, dan lainnya. Mata mereka melebar penuh ketakutan saat menyadari tempat mereka berada. Pohon purba yang menakutkan, yang sebelumnya menjerat mereka dalam ilusi. Namun, kini semuanya telah normal kembali. Zanner menatap sosok kecil Xiaoyan di dalam pohon. Panik. Kucing yang menahan keinginannya untuk maju. Zanner, jangan terburu-buru. Ini mungkin sebuah kesempatan besar. Zanner menenangkan diri, mengajak yang lain memahami bahwa mereka baru saja keluar dari mimpi kelam. Bersama, mereka memandang pohon purba di tengah ruang, merasakan denyut kehidupan dan keajaiban yang luar biasa. Ingatannya membawa mereka pada 3 harta Bodhisattva Ancient Tree. Pertama, Bodhisattva Hak Jantung Pohon, sumber kekuatan yang dapat melompat seseorang ke dosyang. Kedua, Bodhisattva Si Benih yang memicu proses itu, memberi dorongan untuk peningkatan kemampuan. Ketiga, pemahaman akan alam semesta mencapai pencerahan yang mengangkat seseorang ke level Dodi. Kini hening. Mata semua yang berhasil dibangkitkan oleh pohon Bodhisattva beralih tajam ke arah Xiaoyan. Tubuhnya masih diselimuti cahaya kehijauan lembut. Ia duduk tertidur di pelukan pohon kuno yang menjulang seperti penjaga kehidupan purba. Dalam kesunyian itulah Han Yu dan Jiu Feng tiba-tiba melesat ke bawah pohon. 2 bayangan hitam yang bergerak dengan kecepatan luar biasa muncul tanpa aba-aba, seolah dedikasi mereka bukan hanya terbakar oleh rasa khawatir, tetapi oleh tekad untuk membangunkan Xiaoyan segera dengan paksa. Han Yu, beraninya kamu. Bisik hati siapa saja yang menyaksikan momen ini dengan campuran keterkejutan dan kekhawatiran. Tanpa ragu, mereka menyerang bukan dengan kekerasan membabi buta, melainkan penuh tujuan. Energi Doqi tersebar di tubuh mereka, menciptakan tekanan magnetis yang cukup besar untuk menggoyahkan posisi Xiaoyan. Namun pohon kuno itu tampak merespons dengan kelembutan yang menenangkan, tidak membiarkan serangan itu merusak harmoni tempat suci itu. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Begitulah ketegangan yang terasa. Apakah Xiaoyan hanya akan terbangun dengan kekuatan biasa? Atau adakah sesuatu yang lebih dalam serta jauh lebih dramatis menanti di balik tirai keheningan ini? Sampai sini dulu cerita hari ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.